Indonesia dalam beberapa bulan lagi akan kedatangan jet tempur canggih buatan Prancis Rafale. 3 unit Rafale dijadwalkan mendarat di tanah air pada Februari hingga Maret 2026 mendatang. Meski masih tahun depan, sejumlah persiapan telah dilakukan dari sekarang, mulai dari persiapan sarana prasarana hingga sumber daya manusia. Apalagi jet Rafale yang dikirim ke Indonesia dibangun dengan standar F4 alias generasi terbaru yang tentunya lebih canggih. Lalu apa saja hal yang perlu diketahui soal jet Rafale yang akan tiba di Indonesia ini? Simak jawabannya dalam video berikut. Indonesia membeli Rafale lewat 3 tahap kontrak yang seluruhnya berjumlah 42 unit. Kontrak tahap pertama ditandatangani pada September 2022 untuk 6 unit Rafale. Sementara itu kontrak tahap kedua menyusul pada Agustus 2023 untuk 18 unit Rafale dan kontrak tahap ketiga mulai berlaku pada 2024 mencakup 18 unit Rafale terakhir. Total nilai kontrak mencapai 8,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 132 triliun rupiah. Kepala Staf TNI Angkatan Udara atau KSAU Marsikal Muhammad Tony Harjono memastikan 3 unit pertama akan hadir antara Februari hingga Maret 2026. Indonesia juga sedang mengkaji ketersediaan anggaran untuk membeli 12 unit tambahan jet tempur Rafale. Tambahan pesanan ini memungkinkan seiring peningkatan kapasitas produksi Dassault Aviation. Lalu, seperti apa spesifikasinya? Ada yang unik dari pesanan Rafale dari Indonesia. Yap, seluruh unit Rafale Indonesia akan dibangun dengan standar F4. Ini merupakan standar kemampuan generasi terbaru yang dikembangkan oleh Dassault Aviation untuk meningkatkan performa, konektivitas, dan ketahanan jet tempur Rafale dibandingkan versi sebelumnya. Secara garis besar, Rafale F4 tidak mengubah bentuk dasar atau peran pesawat. Perannya tetap sebagai multi-role fighter. Namun, ada peningkatan di bidang avionik, sistem persenjataan, dan arsitektur digital. Arsitektur perangkat lunak F4 memungkinkan integrasi data fusion canggih, peningkatan man-machine interface, serta konektivitas berbasis secure cloud yang memudahkan operasi bersama sekutu di berbagai domain tempur. Dari sisi avionik, Rafale F4 dilengkapi radar ISAT-TELS RPE-2 yang dapat mendeteksi ancaman berprofil rendah dengan jarak lebih jauh. Sistem Front Sector Optronics atau OSF menambah kemampuan deteksi pasif yang penting di area konflik di era peperangan elektronik. Sementara Spectra Electronic Warfare Suite menghadirkan perlindungan menyeluruh lewat kombinasi radar warning receiver, jammer, dan decoy dispenser. Jet ini akan disokong 2 mesin Safran M88 yang diklaim lebih efisien bahan bakar dan tahan di iklim tropis yang lembab, serta lingkungan maritim yang rentan korosif. Lalu bagaimana dengan senjatanya? Rafale dilengkapi dengan 11 titik pemasangan senjata yang memungkinkan fleksibilitas untuk memasang rudal. Jet tempur ini akan dipersenjatai rudal MIKA-NG yang berpemandu inframerah dan radar, bom glide presisi AASM, rudal jelajah Scout EG, dan senjata anti kapal AM-39 Exocet. Konfigurasi ini memastikan Rafale dapat melaksanakan misi keunggulan udara, serangan maritim, misi infiltrasi, dan misi penekanan pertahanan udara musuh tanpa memerlukan varian khusus. Sejumlah persiapan dilakukan jelang kedatangan Rafale. Salah satunya adalah persiapan fasilitas perawatan, termasuk teknisi yang ditugaskan khusus untuk mendukung operasional jet tempur. Sebanyak 3 unit jet Rafale periode pertama akan tiba di Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru. Hangar, fasilitas perawatan, serta pelatihan teknisi dan awak pesawat tengah dipercepat agar seluruh infrastruktur siap saat pengiriman dimulai pada Februari hingga Maret 2026.
Tak cuma sarana prasarana, 4 penerbang tempur TNI AU juga dilatih langsung di Perancis untuk berlatih menerbangkan pesawat tempur ini. 4 penerbang itu adalah Letkol Penerbang Binggi Nobel, Mayor Penerbang Eri Nasrul Mahlidar, Mayor Penerbang Ari Prasetyo, dan Mayor Penerbang Yusuf Atmaraga. Selain para penerbang ini, Marsikal Tony memastikan akan ada pelatihan bagi penerbang lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia menambahkan ada juga teknisi yang dibekali pelatihan langsung terkait pesawat yang dibeli Indonesia untuk memperkuat pertahanan udara tersebut. Kabar penambahan pembelian jet Rafale sempat diselimuti keraguan ketika 3 Rafale milik Angkatan Udara India berhasil tembak jatuh oleh jet J-10 Pakistan awal Mei lalu. Jadi, tepatkah langkah pemerintah jika ingin menambah pesanan jet tempur ini? Seorang analis pertahanan, Fauzan Malufti, mengungkap, insiden tembak jatuhnya Rafale India oleh J-10 Pakistan tak bisa semata dilihat dari sisi pesawat, namun juga ekosistem militer di dalamnya. Pakistan sendiri bahkan mengakui Rafale sebagai pesawat bagus dan masalah lebih ke penggunaannya. Oleh karena itu, keberhasilan dan efektivitas operasional armada Rafale RI di masa depan juga akan sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dan TNI AU. Keseriusan perlu ditunjukkan untuk investasi pada program pelatihan pilot yang realistis, pengembangan taktik yang adaptif, simulasi pertempuran, dan sistem pemeliharaan yang prima. TNI AU juga perlu melengkapi kecanggihan teknologi yang melekat pada jet tempur itu sendiri. Indonesia, disebut Fauzan, juga membutuhkan lebih banyak jet tempur untuk memperkuat armada, sekaligus untuk menggantikan jet lama seperti F-5 yang sudah harus dipensiunkan. Rafale bukan hanya tambahan kekuatan udara, tapi juga awal dari babak baru modernisasi alutsista Indonesia. Canggihnya teknologi memang menuntut kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan strategi yang tepat. Tantangan ada, tapi peluang juga terbuka lebar. Dengan keseriusan pemerintah dan TNI AU, Rafale bisa lebih dari sekadar pesawat tempur. Ia bisa menjadi tonggak menuju pertahanan udara yang lebih kuat, sekaligus simbol optimisme masa depan kedaulatan Indonesia. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.